lupa direkam. Nah, untuk contoh yang simetris ini sudah Ibu berikan di contoh ada visio. Kalian sebetulnya bisa aja di save as ya, seperti temannya sudah ngerjakan, ada Pahria, ada Pardomuan sudah ngerjakan UTS-nya pakai file yang Ibu kasih nih ya, cuma nanti dia bikin sheet lain. Tapi skala yang dibuat, karena ini kan soalnya paling besar 3 ton. 3 ton kalau dibikin dalam ribuan, 6 ya, ini 6 ton. Kalau dibikin dalam kilogram berarti kan ini 6.000 kilo. Ya, beda jauh sama di UTS. Di UTS itu 1.500, berarti kan 4 kali lipat. Kalau kalian bikin skalanya sama dengan yang dibuat di sini, ya, berarti gambarnya kekecilan. Jadi susah untuk lebih tepat gambarnya gitu ya. Nah, itu skala kan ada di sini. Ini ada page setup ya. Karena ini disajikannya dalam ton, kita boleh menulisnya 1 cm 1 ton, tapi sebetulnya penggambaran skalanya ini dimaksudkan untuk untuk ke kilogram ya. Kalau misalnya kilogram berarti kan ini kalau misalnya mau dibaca dalam kilogram kan ini berarti ditulisnya 100 cm. Kalau ditulisnya dalam 1 meter ya berarti tampilannya meter ya. Kalau ditulisnya senti berarti tampilannya senti ya. Nah, prinsipnya sama. Kalau kalian pakai skala ini untuk di UTS itu akan kekecilan ya. Karena berarti 1.500 itu kalau dibagi 100 15 ya. Sebetulnya kalau pakai skala ini sih oke gitu. Tapi kalau kalian maksudkannya sebagai kilogram, sebagai ton, kalau 1 cm sama dengan 1 meter tadi, membacanya kan berarti satu satuan tetap dalam meternya itu dijadikan sebagai ton ya. Berarti beda gitu tampilannya akan tetap satu satuan. Jadi kalau 1.500 itu akan dibaca sebagai 1,5 ya. 1,5 senti itu terlalu pendek ya. Jadi di penggambaran kurang tepat gitu ya. Jadi seperti ini kan 6 ton. Kalau Ibu menuliskannya 1 cm sama dengan 100 cm, maka ini akan dibaca 600 cm. Padahal yang Ibu maksudkan ini adalah 6 ton kan, makanya Ibu nulisnya sebagai meter aja gitu. Tapi meter itu mewakili sebagai ton gitu. Ya, berarti pembacaan skalanya akan beda gitu ya. Jadi ini kita edit lagi. Nah, untuk ke skala paham ya? Maksudnya ya. Jadi kalau ini tampilannya dibuat meter, tetap aja itu perbandingannya 1:100 sih, gitu ya. Cuman data kebacanya itu di sini akan kebaca 6 meter, ya. 6 meter ini kalau di dalam ukuran kertas ini itu panjangnya 6 cm gitu, ya. 6 cm ini mewakili untuk 6 ton. Ya, jadi akan kebaca sebagai 6 meter itu 6 ton. Kalau kalian mau samakan seperti ini, berarti kan di soal itu ada 1.500 kilo, berarti kalau dirubah jadi ton akan kebaca sebagai 1,5 ton. Ya. Maka di soal kalian panjang gayanya nanti akan terbaca 1,5 cm. 1,5 cm itu pendek ya. Nah, jadi menggambarnya terlalu sempit. Ya. Ini Pardomuan sudah ada belum? Belum masuk ya. Karena belum masuk mungkin nggak masalah kita buka aja filenya. Mungkin Pardomuan udah paham ya. Kemarin ngerjakannya mau menunjukkan bahwa gambarnya itu kurang tepat.
Ada di download. Enggak. Nah ini ya, bisa dilihat nih tugas temennya. Kalian boleh aja dijadikan acuan untuk ngerjakan UTS kalian nanti ya. Tapi harapan ibu nggak boleh copy paste file temennya ya. Terus nanti tinggal diedit-edit, diganti namanya aja. Nanti kalau seperti itu kalian nggak bisa belajar ya, nggak bisa paham sendiri ya, sayang gitu ya. Jadi ini skala yang dibuat kan sama karena ini di-copy dari file yang ibu buat tadi. File yang ibu buat itu kan di contoh soal yang ini ya. Contoh soal yang ibu bagikan. Berarti drawing scale-nya sama. Drawing scale-nya yang ibu buat tadi ya, 1 cm sama dengan 1 meter karena yang ibu maksud meter di sini itu akan dibaca sebagai ton ya. Jadi ini panjangnya 6 cm. Nah, kalau ini mau dipakai buat UTS, kalian page setup-nya nggak dirubah ya. Ini masih tetap 1 cm 1 meter. Meter itu kalian anggap sebagai ton, maka panjang soal ini 1,5 meter, ini untuk mewakili 1.500 kilogram ya. Jadi 1,5 ton gitu. Terlalu pendek ya, sehingga hasil gambarnya ini kurang tepat. Yang ini juga 0,75 terlalu pendek untuk narik garis tegak lurusnya ya. Sehingga hasil reaksi gaya batangnya yang ada di sini ini kurang tepat ya. Benar sih, oke benar, tapi kalau di misalnya pembulatan digit sampai satuan kilogram itu dia masih selisih ya. Sekarang kenapa ini enggak tepat? Kalian bisa lihat nih hasilnya batang CF ya. Batang CF itu ini. Ini hasilnya 1.517 kg tekan ya. Benar sih ya, tapi kurang tepat karena bebannya di sini ini kan 1.500 kg ya. Kemudian ini gayanya sama nih, segaris lurus ya. Terus ini reaksinya 1.517. Berarti kan nggak seimbang, masih ada selisih angka 17 kilogram ya. Karena AC sama CD ini arahnya horizontal. Ini AC sama CD saling seimbang sendiri, tapi P2 sama CF saling seimbang. Ya. Paham? Paham sampai di sini? Ya. Nah, ini kenapa kurang tepat? Karena ya tadi skalanya terlalu kecil, ya. Tapi sebetulnya kalau kalian mau lebih teliti lagi, masih bisa sih lebih teliti ya. Ini sebetulnya nilai AF ini juga kurang tepat nih, nilai AF sebesar 4.086. Nih harusnya sekitar 4.050-an, 4.057 atau berapa gitu ya. Berarti ini masih ada selisih 30 kilo. Ya, ya secara pembulatan oke benar, tapi sayang kalau kita udah memakai komputernya tapi nggak maksimal gitu. Karena kalau pakai komputer harusnya lebih teliti kan sampai ke mau digit satuan kilogram gitu. Jadi kalau dibulatkan sayang gitu ya. Jadi sebetulnya ini Bu bisa juga buat lebih tepat asal kalian hati-hati pada saat mengerjakannya ya. Jadi kalau simetris seperti ini, pertama tentu kalian cari reaksi-reaksi. Sebetulnya caranya tidak harus semuanya analitis ya. Jadi ini kan kalau di materi yang Ibu berikan ini ada cara analitis pakai garis bantu, garis kutub ya. Sehingga dapat reaksi RB sama RA.
Tapi kalau misalnya kalian nggak mau pakai garis kutub, langsung saja boleh gitu. Karena secara logika, kalau kita tahu misalnya kalian ditanya 10 dibagi 2 berapa? Secara logika udah jelas 5. Gitu. Kalian nggak perlu kan ambil kalkulatornya, kemudian mencet kalkulator 10 dibagi 2 sama dengan 5, kan itu terlalu lama karena sudah yakin bahwa kalau kalian hafal, ya tinggal dijawab gitu. Sekarang secara logika, ini kan simetris ya. Jadi kalau ini bebannya di sebelah sini ada 750, di sini 1.500, ini 1.500, ini 1.500, ini 750, total beban ada berapa? Total beban kan ada 6.000 ya. 1.500 kali 3, 4,5 ditambah kiri kanan 1.500 jadi 6.000 kilogram ya. Karena dia simetris, walaupun yang satu sendi satunya roll, tapi dia nggak ada beban horizontal. Maka kalau nggak ada beban horizontal, otomatis pasti reaksi horizontalnya juga nol ya. Karena dia simetris, secara logika pasti reaksinya simetris. Jadi tanpa kalian ngerjakan lewat ini, sebetulnya langsung dijawab juga boleh. Jadi RA berapa? RA itu terdiri dari VA sama HA ya. Berarti VA-nya sama dengan ya total beban dibagi 2 ya. Kemudian RB ini sebetulnya lebih tepat dituliskan dalam VB ya. Karena dia hanya ada satu reaksi ini roll. Tapi kalau RA itu terdiri dari VA sama HA. Ya. VA-nya arah vertikal, HA-nya 0 sehingga totalnya ya tetap arah vertikal. Paham sampai ke reaksi ya? Jadi reaksinya nggak usah pakai cara seperti ini boleh. Ya. Langsung aja secara logika. Nah kalau secara logika udah ketemu, kita langsung ngerjakan ke arah menghitung gaya batang. Ya. Jadi ini kita langsung aja kalau secara logika kita langsung aja gambar. Berapa sih ini? Kalau bebannya total beban 6.000 ya pasti reaksinya 6.000 dibagi 2 ya. 6.000 dibagi 2 itu berapa? Tinggal kita gambar aja sesuai skala ya. Kemudian ngerjakannya mulai dari mana? Dikerjakan mulai titik di mana terdapat 2 batang yang tidak diketahui ya, sehingga ngerjakannya dimulai dari titik A sini ya, atau boleh juga dari titik B. Nah, satu lagi kalau konstruksi rangka batang simetris, ini kan simetris kiri kanan ya. Sebetulnya kalian cukup nyari separuh saja nih ya. Kalian cukup cari AC, CD, CF, AF, FD, FG ya, sama DG tentu. Ya. Nanti yang sebelah kanan tinggal dicerminkan aja. Pasti sama, DE ini pasti sama sama CD. EB pasti sama AC ya. EH pasti sama dengan CF, DH pasti sama dengan FD, ya GH sama dengan FG. Ini AB, HB sama dengan AF. Paham ya? Jadi cukup ngerjakan separuh aja. Sekarang kalau ngerjakan sebelah sini, ini kan temennya hasilnya seperti ini ya. Sekarang coba Ibu kerjakan lagi ya, secara prinsip. Tapi Ibu ingatkan lagi, nanti kalian harus ngerjakan sendiri kan, nggak boleh ngopi dari temennya ya, supaya lebih paham. Ini Ibu besarin skalanya supaya lebih kelihatan. Ya. Sekarang kalau dikerjakan di A, berarti ini pertama adalah RA ke atas, ya. Kemudian dilanjutkan dengan ini searah jarum jam, gini muternya. Ya. Jadi kalian sebetulnya kalau ngerjakan dari A, harus dibikin catatan. Nih, kita ngerjakannya mulai dari A. A itu urutannya apa? Berarti urutannya adalah RA dulu. Kemudian P1. Kemudian AC. Baru AF. Ya. Nah ini kalau dikerjakan di
seperti ini urutannya ya. Sekarang ini ada RA sudah. Kemudian kita sambungkan sama P1 ya. Karena awalnya dari sini, diingat-ingat nih awal di sini ya, tuh sampai sana RA. Kemudian lanjutkan dengan P1. P1 ini 750 kilo, berarti atau 0,75 ton. Ya, meter di sini dibaca sebagai ton ya. Ini disambungkan, berarti nyambungkannya ke sini. Berarti ini nyampe sini kan? Ya. Oke, diklik lagi ya. Sekarang lanjut ke AC. AC diteruskan dari terusannya tadi. Ini mana ya? Nah, ini ditaruh sampai ini harus ketemu. Ini bolak-balik diklik gitu sampai kelihatan bahwa ini tumpang tindihnya itu pas gitu ya. Jadi enggak meleset supaya hasilnya tepat ya. Kemudian hilang gambarnya. Ini sekarang habis ini terakhir AF ya. AF itu disambungkan lanjutannya AC kan. Tapi karena AC-nya belum ketemu, ya berarti ditaruhnya di awal ya. Jadi ini adalah AF, ini AC. Nah, ini belum ketemu kan. Nah, karena belum ketemu dipanjangin ya. Untuk lebih tepatnya kalau manjangin tuh harus hati-hati ya. Jadi karena ini lurus, lebih gampang yang lurus dulu. Berarti ini dipanjangin dulu. Ya, baru yang ini. Sambil dilihat sudutnya nggak boleh bergeser. Ya, tadi sudutnya berapa? Kayaknya bergeser. Ya harus dibaca dulu sudutnya 33,69. Nggak boleh bergeser ya. Berarti harus pelan-pelan. Nah, ini ya. Oke, baru ini. Turun. Ya, sehingga hasilnya ini. Nah, yang benar itu hasilnya kira-kira segini, 4056 ya. Sementara ketemu temannya, ketemu ini ya, mungkin karena nariknya nggak tepat. Jadi ada selisih sekitar 30 kiloan. Ya. Tapi bukan salah sih, ya benar cuma kurang tepat gitu. Maksudnya kurang teliti aja. Ya. Sayang karena kita udah pakai komputernya, usahakan lebih teliti. Kecuali kalau kalian gambarnya pakai kertas milimeter blok. Ya. Nah sekarang tinggal menentukan tarik tekannya, berarti arahnya ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan bawah. Ya. Ke kiri berarti AC ini menuju maka minus, AF ke kanan bawah berarti menjauh berarti plus. Ya. Kalau ini sudah ketemu, lanjut ke sebelahnya, bisa F, bisa C, dilihat tinggal kalau F itu ada 3, CF, ada CF, ada CD, ada F apa nih satu lagi. Ya. Ada 3, di sini nggak bisa, berarti yang bisa adalah di C, ya. Maka lanjut ke C, ya. Jadi gambarnya boleh tetap pakai gambar ini, atau kalau misalnya kalian bingung, boleh gambar di tempat lain, nanti di copy dari sini. Asal di copy pastenya tetap ya, nggak dirubah-rubah panjang sudutnya gitu ya. Atau kalau mau di sini boleh aja ya, asal ingat-ingat aja gambarnya urutannya mana aja. Ini yang nomor 1 ya. Tadi urutan penggambaran itu nomor 1. Nah, sekarang nomor 2-nya apa? Nomor 2-nya pasti harus di titik C. Dimulai dari apa? Dari yang sudah tahu. Yang sudah tahu itu apa? Sudah tahu ini yang sudah ada tandanya. Biasanya sih kalau mau belajar tuh bisa pakai warna ya. Ini misalnya di warna ini apa yang sudah tahu tuh dikasih warna apa
biru misalnya. Jadi yang belum berwarna biru berarti belum tahu nilainya, ya. Berarti yang belum tahu ini kan ini, dua ini sudah tahu, ini P kan sudah tahu. Kalau beban luar tuh pasti sudah tahu, ya. Beban luar semua pasti sudah tahu, karena dia soalnya. Berarti urutannya apa? Nomor 2 nih. Berarti nomor 2 itu dimulai dari AC, kemudian P2, ya, searah jarum jam. Jadi kalau kita ikutin aturan searah jarum jam semua, ya. AC, P2, kemudian CD, kemudian CF, ya. Sekarang ke gambar ini lagi sekarang. AC mana? AC itu tekan. Berarti kalau di sini, kalau di titik A tadi kalau tekan dia ke kiri, tapi kalau di titik C berarti kalau tekan dia ke kanan, ya. Berarti mulai gambarnya dari sini, AC sini, ya. Kemudian disambung dengan P2. P2-nya ini. Jadi di copy lagi. Ya. Terus P2 ke sini. Ya. Ini numpuknya sampai sini. Kemudian setelah P2 apa? Setelah P2 ini apa nih? CD, ya. Habis CD baru CF terakhir. Ya. CD tadi sampai mana P2-nya? Sampai sini kan? Berarti CD-nya ditaruh di sini. Nah, ini sambil dilihat lagi apa? Nggak bergeser ya hijau, titik hijaunya, berarti dia udah tepat, ya. Terus terakhir CF. CF. CF ditaruh di mana? Diingat-ingat lagi, tadi mulainya dari mana? Dari sini kan? Dari sini kan? AC, P2, CD. Berarti CF-nya ditaruh di sini. CD-nya kalau ditaruh di sini, kalau dipanjangin ke sana makin jauh. Berarti salah arahnya, harusnya ini. Ya. Nah, ini tinggal dipotong, ditemukan, maka dapat lagi, ya. Sehingga CF-nya kepanjangan nih. Nah, dipendek. Ya. Nah, ini berapa? 1,5. 1,5 itu berarti 1,5 ton atau 1.500 kilogram, ya. Harusnya jawabannya 1.500, ya. Nah, ini kalau temennya ketemunya 1.517 berarti kurang tepat, ya. Ada selisih ya karena nariknya tadi mungkin nggak hati-hati, titik hijaunya itu tumpang tindihnya nggak pas di satu titik. Ya, paham sampai sini? Ini berarti sekarang bisa diwarnain lagi nih, jadi biru, ya, karena sudah ketemu. Arahnya yang menuju tekan, yang menjauh tarik, ya. Tadi diulang lagi AC, P2, CD. CD ke kiri berarti menuju, CF ke atas menuju juga. Berarti sama-sama. Paham ya? Nah, kemudian lanjut ke mana? Lanjut ke sebelah-sebelahnya. Sebelahnya itu bisa D, bisa F. Kalau di D, yang berwarna hitam ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti nggak bisa. Kita cuma butuh yang hitamnya hanya 2. Berarti bisanya di F. Ya. Jadi di F itu urutannya apa saja? Nomor 3 berarti ngerjakannya adalah di titik F. Ya. Titik F dimulai dari yang sudah tahu. Yang sudah tahu itu yang biru. Ya. Berarti dari sini AF, CF, FD, dan FG. Berarti dimulai dari AF, kemudian CF, kemudian FD, dan FG. Ya, AF mana? AF sudah ketemu nih di sini. AF ini nih. Ya. Tapi AF-nya ketemu apa tadi? Tarik. Kalau tarik di titik F berarti arahnya menjauh. Menjauh berarti ke kiri atas, ya. Jadi kita mulainya dari sini. Ini AF, kemudian AF lanjut CF. CF itu tekan, berarti menuju titik C, jadi ke bawah. Lanjut ke sini. Sampai sini ya.
Nah, setelah CF apa? FD. Berarti ini kita copy FD. Jadi yang di copy itu sebetulnya arahnya, bukan panjangnya, ya. Nanti kalau panjangnya berubah-ubah. Panjangnya ngikutin hasilnya. Karena ini kan panjang rangka batang. Tapi kalau ini itu panjang panjang gaya, ya. Tadi sampai mana? Sampai di sini kan? CF ya. Nah, FG-nya ditaruh di terakhir. Terakhir itu sama dengan awal. Awalnya tadi di mana? Di sini. Ini, ya. Berarti ini, ya. AF, CF, kemudian apa? FD, terus FG terakhir. Ini berarti kalau dipanjangin ke sana makin jauh ya. Berarti nanti ini dipendekin kan? Ya, ini aja yang dipanjangin karena ini yang lurus. Ya, berarti ini tinggal dipendek. Ya, jadi diulang lagi dari sini. AF, CF, FD. FD kiri bawah. Berarti menuju titik F. FG ke kanan berarti menjauhi titik F. Makanya ini plus ini min. Ya. FG-nya ketemu berapa? Ya. Nah, ini temennya sama. Ya, berarti udah benar ya. FI-nya ketemu berapa? Ya. Nah, harusnya ketemunya sini. Ya, ini berarti ada selisih. Ya. Paham? Berarti ini bisa diwarnain biru lagi. Nah, tinggal satu betulnya. Tinggal yang di tengah. Ya. Berarti yang keempat lanjut kemana? Titik terdekatnya F itu ada titik D, ada titik G. Kalau di D masih ada 3 yang hitam. Ya. Kalau di G ada 2, maka dikerjakannya di G. Ya. Sekarang secara logika aja, ini kan nggak ada beban luar kan? Ya, di sini nggak ada beban. Ini lurus sama ini. Maka kalau ini lurus, ini itu otomatis sama dengan ini. Ininya sendiri pasti 0. Ya, secara logika ini sudah benar. Nanti GH sama dengan FG. Ya, GH itu ketemunya harusnya plus nih, bukan min. Ya, karena FG tadi arahnya kan ke ke kanan di F ini tarik. Ya, kalau ini tarik ini harus tarik juga. Ya, karena kalau ini tekan jadi nggak seimbang. Kalau tarik ini kan ke kiri. Kalau ini tekan ini ke kiri juga. Ya, jadi ini ada yang salah tandanya. Ya, mungkin temennya salah ngasih tanda aja ya. Tapi di sininya kayaknya udah benar. Iya. Oh iya, ini salah ya. Harusnya ini tarik ya sama dengan. Oke ya. Ini berarti udah ketemu secara logika ini pasti ketemu, tinggal disamain. Tinggal yang sebelah kanan lanjutkan sendiri secara umum nanti gambarnya jadi simetris. Jadi ini garis tengah ini jadi cermin tinggal dicerminkan seperti ini. Ya. Ini yang nimnya ganjil berarti bisa ya bisa diikutin karena Ibu udah jelaskan. Kalian tinggal praktek dikerjakannya aja dengan visiumnya. Ya. Sekarang yang ada di sini ada yang nimnya genap. Ya, Pardomuan baru join. Sudah benar ya, cuman ini ada beda tanda ya. FG harusnya ketemunya plus ya, sama-sama plus karena ini kan simetris ya. Jadi apa? Kalau mau diperbaiki lagi supaya lebih tepat nariknya, oke. Apa? Karena ini juga sudah benar, cuman kalau dilihat, kalau misalnya gambarnya diperbesar nih sampai 400% gitu ya. Kalau kita amati apa? Itu ada yang meleset mungkin atau ada perbedaan sudut yang kegeser gitu. Sehingga
hasilnya apa, ada selisih satuan, ya. Agak susah jelasinnya karena di Zoom nih, kalau kalau nggak pakai Zoom bisa kelihatan. Oke, yang NIM-nya ganjil mungkin prinsipnya yang genap pun sama ya, karena yang genap belum ada yang ngerjain, jadi Ibu belum bisa lihat. Sekarang mungkin sebelum masuk ke genap, secara umum kan kalian udah paham ya. Saya harap Pardo umuman nggak nge-share filenya ya. Jadi kalau misalnya temennya ada yang pengen tahu, boleh. Kalau misalnya mau buat belajar, boleh kirimnya dalam PDF, jangan file visionya gitu supaya temannya belajar membuat sendiri ya. Buat sendiri dengan usahakan skala sendiri ya. Sebetulnya sih saran Ibu kalau mau lebih teliti gambarnya, ini Ibu pakai skala yang sama yang dibuat ya, bisa sih, bisa lebih tepat hasilnya. Apa, cuma kalau kalian mungkin masih belajar agak susah nariknya supaya nggak pas. Jadi intinya kalau ini kita gambar nih, kalau kita detilin tuh harus ketemu dalam satu titik. Emang sih ini kelihatan udah pas juga sih ya, cuma sayangnya hasilnya ini begitu dibaca kalau kita bandingkan sama metode yang lain, hasilnya kurang pas ya. Metode lain itu apa? Misalnya kita punya metode lain itu aplikasi SAP 2000. Memang di apa materi Ibu belum berikan yang pakai SAP 2000 ya. Tapi mulai dari sekarang kalian udah bisa pakai tujuannya untuk nyari kunci jawabannya ya. Jadi kalau kita ngerjakan satu soal dengan dua metode, hasilnya sama persis, itu berarti udah benar ya. Tapi kalau ada selisih selisih angka digital, ya berarti itu sudah benar cuman kurang tepat aja karena ini kan namanya manual gambar ya. Sekarang Ibu tunjukkan kalau pakai apa yang SAP 2000 ya. Jadi ini ditutup dulu. Kita buka misalnya ini gimana ya? Kita buka SAP 2000-nya. Aplikasi SAP 2000 itu sudah ada di e-learning ya. Sudah bisa di-download mestinya. Harusnya sih udah bisa di-download karena itu versi student, jadi kayaknya nggak ada crack-crack-nya, jadi apa, nggak akan ada virus biasanya ya, mudah-mudahan sih bisa. Kalau misalnya nggak bisa, ya suatu saat kalau ada yang ke kampus bisa copy CD, apa, CD software-nya ya, saya masih ada ya. Nah, kalau kita ngecek dengan aplikasi SAP 2000 untuk ngecek apakah jawabannya tadi tepat apa enggak ya. Berarti di sini kita buka SAP 2000-nya, kemudian sebelum mulai gambar kita cek satuan di sini ya. Satuan di sini harus sama dengan soalnya ya. Karena tadi soalnya dalam kilogram meter, maka kita bukanya di kilogram meter. Kemudian tadi panjang soalnya ada 12 meter, tingginya 2 meter ya. Berarti kita bikin new model ya dengan jumlah sumbu X-nya itu ada 12 kotak, masing-masing kotaknya 1 meter ya. Kemudian sumbu Z-nya ada 2 kotak, masing-masing ukuran kotaknya 1 meter. Untuk sumbu Y itu yang depan belakang, karena kita bidangnya hanya satu bidang, maka sumbu Y-nya nggak ada. Maka ini nggak perlu ada kotak, jadi 0. Ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ya. Ini tampilan 3 dimensinya, ini tampilan tampak atas. Ya. Tampilan tampak atas bisa ditutup, ini tampilan 3 dimensi, kalian bisa rubah jadi tampilan 2 dimensi yang X, Z aja. Ya. Kemudian kita bisa mulai salin soalnya. Soalnya itu ke sana gambarnya ya, bisa diingat-ingat ya. Jadi gambarnya pakai garis yang ini.
ya, draw frame element, menggambar elemen frame. Frame itu adalah batang, ya. Kita mulai dari sini dengan panjang berapa? 3 meter ya. Ini 3 meter, satu lagi. Cara gambarnya digeser, terus diklik. Kalau berhentinya diklik ya. Ini satu lagi. Terus kalau mutus itu diklik kanan. Ya, karena ini tadi masih gabung. Ini saya. Kalau mau gambar lagi, berarti klik kiri lagi, geser, klik kiri. Ya. Kemudian nyambung ke sini soalnya, ya, nyambung ke sini, terus ke sini, ke sini. Klik kiri, diputus lagi ke kanan, ya. Ini ada ini, terus ke sini, ya. Terus masih satu lagi, ya. Cara gambarnya diulang ya, pakai gambar yang ini, klik kiri, geser, nggak usah ditahan sih, geser aja, terus klik kiri lagi, ya. Kalau mutus, klik kanan, ya. Jadi kalau mau mulai, klik kiri, geser, klik kiri lagi. Nah, kalau udah selesai, mau diputus garisnya, diklik kanan, ya. Nah, ini batangnya sudah, ya. Kemudian setelah gambar batang, ini kita balikin pointernya, pointer ke ini. Sekarang kita gambar tumpuan, ya. Tumpuannya di sini sendi. Kita klik di tempat sendinya, kita pilih nih ada gambar tumpuan nih, ya. Assign, join, restrain. Berarti assign itu menempatkan, join itu titik, restrain itu tahanan. Jadi tahanan itu sama dengan tumpuan, ya. Kita pilih ini, kita pilih tumpuan sendi, ya. Oke. Kemudian di sini tumbuhannya roll dengan cara yang sama. Ini kita pilih lagi, ini roll ya. Oke. Ya, gambar rangka batang dan tumpuannya sudah. Sekarang tinggal menggambar beban ya. Bebannya di pinggir-pinggir ada beban 750 kg ya. Karena angkanya sama, kita bisa klik barengan ya. Terus gambar beban, beban tuh yang ini. Ini ada assign, join, loading. Loading tuh beban, ya. Bebannya arah ke bawah. Global setnya ke atas tuh positif. Berarti kalau ke bawah harus kita beri negatif, ya. Makanya harus dikasih minus 750 kg, ya. Add berarti menambahkan beban yang sudah ada sebelumnya. Karena sebelumnya nggak ada beban, ya berarti kita tambahkan dari yang kosong terus ada beban, ya. Terus yang di tengah ada beban 1.500 kg sama juga, ya. Berarti ini kita klik lagi, ini kita ganti jadi min 1.500, ya. Add to existing load. Oh ya, ini itu default program tuh ada, dia sudah ngasih ada beban si load 1. Nanti kita lihat load 1 itu apa. Ya. Oke, beban sudah. Sekarang kita lihat tadi load 1 itu apa sih? Load 1 itu beban statis. Beban statis itu beban yang diem ya. Beban yang ada di satu tempat tertentu. Tadi ada beban load 1. Nah, namanya load 1, tipenya beban mati, dan pengali berat sendirinya 1. Artinya, berat sendiri struktur dihitung. Jadi ini ada balok-balok. Balok-balok ini punya penampang, punya data, punya material, punya ukuran penampang, sehingga dia punya berat jenis. Jadi punya berat, ya. Ini beratnya dihitung, ya. Kalau kalian ngerjakan soal ini kan nggak pakai berat, ya. Maka ini harus diganti jadi 0. Artinya berat sendirinya nggak dihitung, ya. Oke. Itu tahap keberapa? Tadi nanti dicatat aja. Nah, setelah soal sudah, berat sendiri sudah dinolkan, data tumbuhan sudah, yang terakhir
Data penampang tidak diperlukan kalau kita mau keseimbangan statika aja, ya. Yang penting sudah ada baloknya, ya. Tapi satu langkah lagi yang penting, ini batang-batang ini kita asumsikan sebagai konstruksi rangka batang. Konstruksi rangka batang itu artinya setiap batang-batang ini itu simpul-simpulnya dianggap sebagai sendi-sendi, ya. Sehingga kita harus blok semuanya, kemudian kita assign, kita frame, dan kita rilis ujung-ujungnya. Ya. Karena ujung-ujungnya mau dijadikan sendi-sendi, maka ini harus kita buat sebagai sendi-sendi. Ya. Kenapa yang diklik yang momen 33, bukan yang momen 22? Ya. Kita okein dulu ya. Nah, karena kita lihat di sini, define, ini batangnya di klik kanan nih. Batangnya ini frame section 1. Ya. Frame section 1 itu batangnya seperti apa sih? Kita buka nih. Define frame section. Frame section 1. Ternyata dia frame section 1 itu penampangnya persegi, ukurannya 0,3 lebarnya, berarti lebarnya 30 cm, tingginya 50 cm, materialnya dari steel. Ya. Ini ada sumbu 2, ada sumbu 3. Ya. Sumbu satunya kemana? Sumbu satunya ke arah batang. Jadi kalau ini baloknya memanjang ke sana, sumbu 1 itu searah sumbu balok, ini sumbu 1, sumbu 2-nya ke atas, sumbu 3-nya ke depan kita. Ya. Balok ini kalau kena beban, dia akan melengkung ke atas bawah. Ya. Ini baloknya seperti ini. Ya. Kalau kena beban dari atas, dia akan melengkung ke bawah atau ke atas. Ke bawah dan ke atas ini adalah muteri sumbu ini. Sumbu ini itu adalah sumbu yang 3-3. Sumbu 3-nya kan ini. Berarti baloknya itu akan seperti ini. Dia akan muter ke sini searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Ya. Berarti muteri sumbu 3. Maka momen yang tadi, momen yang muncul itu adalah momen 3-3. Bukan momen 2-2. Ya. Kalau momen 2-2, kalau baloknya seperti ini, momen 2-2 itu akibat beban dari sana. Berarti dia melengkung ke sini atau ke sana. Jadi dia muter ke sini atau muter ke sana. Itu terhadap sumbu 2. Ya, paham ya? Sehingga tadi yang dicentang untuk rilis itu adalah momen 3-3. Ya. Kalau sudah selesai, tinggal kita run. Ya, berat sendiri sudah dinolin, sudah dijadikan batang, kita tinggal run. Tapi sebelum ngerun harus di setting dulu ngerunnya pakai 2 dimensi extended plane. Ya, karena kalau kita langsung run nanti dia error sebab secara default sistemnya pakai sistem 3 dimensi. Kalau kalian ngerun 3 dimensi, sementara gambar soalnya hanya 2 dimensi, dia akan error. Jadi nggak stabil kan. Rangka batang itu dia cuma ada di bidang sini, ke arah sananya nggak ada yang ngunci. Ya, dia nanti error kalau langsung di run. Ini harus disetting dulu, baru di run. Ya. Nah, kalau di run, tinggal disimpan aja. Ini tinggal dikasih nama TS 20. TS yang ganjil. Ini ganjil ya. Oke, file yang penting adalah file yang SDB. Oke, kalau nggak ada kesalahan, berarti dia lanjut ke sampai tahap analisis komplit. Kalau ada kesalahan, ya dia tulisannya error. Ya. Seperti ini deformasinya, tapi yang kita mau lihat adalah gaya dalam. Gaya dalam itu adanya di F, member force diagram for frames. Berarti gaya-gaya pada batang. Gaya-gaya batang itu ada 6, ada aksial,
ada shear 22, ada shear 33, ada torsi. Torsi itu momen 11 ya, momen 22 dan momen 33 ya. Karena rangka batang yang ada hanya aksial ya, yang lainnya 0 karena sudah kita definisikan sebagai rangka batang. Ini field diagram berarti hanya ada gambar tapi tanpa angka. Jadi kalau mau ada angkanya harus dipindah ke sini centangnya ya. Nah, ini hasilnya ya. Nah, Ibu ingin tunjukkan bahwa hasil dari pertemuan tadi kurang tepat. Benar sih, cuma kurang teliti aja. Harusnya ketemunya segini ya, 4056. Terus ini harusnya ketemunya 4.500. Ini sih udah benar tadi ya. Terus ini ketemunya 1.500, bukan 1.517 ya. Ini ketemu 3375 ya. Yang tadi ketemu berapa? Ini ketemu 3.400. Oke sih ya, selisih kalau di persentase sih selisihnya sedikit ya. Tapi kalau kita bicara satuan kilo kan. Oke, seperti itu ya untuk NIM ganjil. Di sini ada yang NIM genap. Mau mau dijelaskan sedikit yang genap mungkin? Halo? Masih ada waktu 30 menit? Ada yang NIM genap? Halo? Bisa dinyalain suaranya ya. Yang mau bertanya atau mau chat, boleh tulis di chatting ya. Ada chat nggak sini? Nggak ada ya, nggak muncul notasi berarti. Yang genap ini ya. Prinsipnya sama nih ya. Ini Khairi. Khairi NIM-nya berapa? Gak ada yang nyalain sih suaranya. Halo. Ada yang genap? Paria? Ada ganjil Pak genap? Dimas? Alvin? Kintara kemana Kintara? Kintara genap kan? Kintara hilang? Apa Bu? Aku ganjil. Kintara nomor berapa? Oh ganjil. Yang genap Kintara Lani ya? 9, Bu. Oh iya ganjil. Dimas? Dimas, Bu. Dimas apa? Dimas. Dimas nomor berapa? Dimas genap kan? Halo Dimas. Iya, Bu, genap, Bu. Ya, bisa yang genap nih. Secara prinsip sama, tapi aku nggak bisa tunjukin yang sudah dikerjakan. Ini secara Nanti prinsip sama ya, bebannya lebih dicoba banyak. dulu nanti, Bu. Iya, Nanti tinggal dicoba dihitung. dulu. Oke, dicoba dulu ya. Ini skalanya boleh pakai 1 cm sama dengan 100 cm. Berarti skalanya 1:100 ya. Jadi mau ngopi dari file yang Ibu upload boleh, yang tadi ya, file yang ini, tapi tulisannya diganti. Tulisannya diganti pakai apa? Bukan 1 cm sama dengan 1 meter, tapi ditulisnya 1 cm sama dengan 100 cm. Jadi nanti kebacanya dalam kilogram. Ya. Reaksi nggak usah pakai grafis, nggak apa-apa. Kalau mau latihan boleh ya. Tapi secara prinsip harusnya udah tahu jawabannya. Tinggal dijumlah aja semua beban dibagi 2. Ya. H pasti 0. Ya. Terus dimulainya pasti dari tumpuan. Ya. Dari A. Habis A lanjut ke E. Ya. Baru ke C. Baru ke F. Ya. Udah nanti yang sebelah kanan tinggal simetrisnya. Ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ibu stop dulu share-nya. Mau bahas yang lain? Nilai UTS ada yang mau klarifikasi? Udah Ibu upload ya tadi di ini.
Ini ya nilai UTS. Nah ini pada kemana nih yang lain ini ya temennya? Mungkin ada yang tahu. Budi Hartanto. Budi Hartanto ini ada nih grup loh ya. Nggak ada yang kenal kah? Kemudian sebulan nih kemana? Ini juga sama sekali kosong. Terus yang tugas 1A, ya, David, terus Khairi ini udah, itu masih salah, ya. Jadi sebetulnya ini tugas 1A sama 1B ini sepasang, ya. Kalau 1A-nya udah benar, harusnya 1B-nya benar, tinggal disamain, gitu ya. Nanti atau kalian boleh ngecek kuncinya pakai sub-nya tadi, ya. Kira-kira sub-nya bisa diikutin tadi ya. Dicoba dulu di download apa? Nanti dicoba ngerjakan. Masih ada waktu sampai besok malam ya. Jadi kalian boleh chat. Kalau ada yang nggak paham boleh chat di WA-nya, ya. Oke nih Bu, stop dulu. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Di sini sudah absennya? Absennya baru Kintara aja. Yang lain belum absen? Ibu simpen aja kalau gitu fotonya. Ada 6 orang ya. Ibu simpen dulu. Oke. Ada namanya semua kan? Iya. Tinggal dicatat namanya. Oke, ada pertanyaan lagi? Masih ada waktu 19 menit sambil nunggu kakak kelasnya masuk pelajaran berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Pak Rial? Ayo Pak Rial, masih salah belum dibenerin lagi loh ya tugasnya. Halo? Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Halo? Kalau nggak ada mungkin bisa ditutup kali. Halo, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tugas 2B, Bu. Kenapa, Pardo? Tugas 2B, Bu. Tugas 2? Tugas 2 kenapa? Itu di sini kurang paham. Tugas 2 kan sudah diupload. Pemilihan nomornya atau gimana? Cara metode maupun Yang 2B. Kalau yang 2B belum dijelasin memang, mungkin habis UTS saja ya. Apa agak susah soalnya yang apa metode potongannya. Metode potongannya nanti itu kan adanya di tugas 2B, yang 2A aja yang dikerjakan dulu ya. Coba Ibu buka tugasnya. Tugas 2A. 2B. Ini kok nggak mau dikecilin. Tugas 2A nih. 2A sama 2B kan sama, cuma beda potongan. Ini tugas 2-nya ya. Sesuai dengan nomornya ya, nggak boleh salah pemilihan nomornya. Jadi yang nomor 1 pembagian nomornya di mana? Pembagian nomornya di penjelasan ya. Pembagian nomornya di sini ya.
01 nomor 1, 272, 383, 495. Yang 56 nomor 6. Ya. Paham ya? Nggak boleh salah. Sekarang Pardo nomor berapa? Pardo nomor 5. Nomor 5 berarti ya. Ini kenapa? Kenapa Pardo? Bu, lanjut Bu. Iya, yang mau ditanyain apa? Jadi cara motor dalam TS kata itu. Yang ini, cara nyari yang potongan. Kalau 2A, kan disuruh nyari semua, ya. Kalau 2A itu berarti kalian boleh pakai cara salah satu aja, mau cara yang analitis atau cara yang grafis, ya. Jadi enggak harus dua-duanya. Kalau di tugas 1 kan memang diminta ngerjakan 2 cara, satu analitis, satunya grafis, ya. Kalau ini satu aja, jadi kalau mau analitis ya analitis saja, kalau grafis saja, ya. Nah, kalau yang metode potongan itu nanti setelah UTS, ya. Jadi prinsipnya nanti ini dipotong sih. Kalau yang metode potongan itu harus paham yang analitisnya, hitungan analitisnya. Jadi misalnya ini dipotong di sini, berarti kita ngambil potongan sebelah kiri. Berarti ini kepotong batang CD, ya, kepotong batang CF, kemudian kepotong batang EF. Berarti ada 3 gaya yang harus dicari. Ada EF, ada CF, ada CF sama CD. Sementara kalau metode potongan itu kita menggunakan prinsip keseimbangan statika. Kita punya keseimbangan statika itu ada 3. Ada keseimbangan sigma momen sama dengan 0, ada keseimbangan sigma gaya horizontal sama dengan 0, ada sigma vertikal sama dengan 0. Nah, ini boleh dipakai 3-tiganya, terserah. Tapi kita menggunakannya salah satu sisi potongan. Kalau kita menggunakan sisi potongan sebelah kiri, berarti ini ada VA, ada P1, ada P2. Ya. Nah, ini semua dimisalkannya tarik, ada CD, ada CF, ada EF. Kalian boleh pakai sigma vertikal sama dengan 0. Untuk nyari CD nih misalnya. Kalau mau pakai sigma vertikal sama dengan 0, CD-nya nggak akan muncul karena CD itu horizontal. Jadi sigma vertikal sama dengan 0, nanti hanya ada VA, ada P1, ada P2, kemudian ada CF. CF-nya ini yang diuraikan menjadi CF vertikal sama CF horizontal. Ini yang CF horizontal. Ini yang CF vertikal. Berarti kalau pakai sigma vertikal sama dengan 0, yang bisa ditemuin justru nilai CF. Karena dalam persamaan yang muncul ada CF-nya. EF sama CD nggak akan muncul kalau di sigma vertikal. Padahal yang ditanya kan CD. Berarti kita gunakan persamaan yang lain. Masih ada 2 persamaan, yaitu sigma horizontal sama dengan 0 dan sigma momen sama dengan 0. Sigma horizontal sama dengan 0, berarti ada CD, ada CF horizontal, ada EF, udah ya. Yang ini kan vertikal semua nih. Berarti 3-tiganya variabel semua. Nggak bisa ketemu juga. Ya. Maka kita pilih satu lagi, sigma momen sama dengan 0. Ya. Sigma momen sama dengan 0 ini banyak. Ya, boleh di titik A, boleh di C, boleh di F, boleh juga di luar titiknya. Ya. Sepanjang gaya yang bekerja di potongan ini aja. Yang ada 5 gaya, ada 6 gaya, ada VA, P1, P2, CD, CF, dan EF.
Yang mau kita cari CD, berarti CF sama EF ini sebetulnya kan bertemu di satu titik. Bertemu di mana? Bertemu di F nih. Ya. Berarti kita bisa gunakan sigma momen di F sama dengan 0. Supaya CF-nya itu tidak timbul momen, EF-nya tidak timbul momen. Yang timbul momen hanya P2, P1, PA, dan CD. Sehingga CD-nya bisa ketemu. Nah, kalau metode potongan seperti itu. Ya. Kira-kira seperti itu. Pardo? Iya, Bu. Iya, nanti dicoba dulu ya. Jadi apa materinya sudah diupload sih, ya cuman dipelajari sendiri. Nanti habis UTS deh, berarti Sabtu tanggal 21 mungkin atau minggu depannya lagi 21 mungkin kita bahas UTS dulu ya. Karena kalau UTS-nya sudah benar semua oke, tapi kalau masih ada yang salah, harapan Ibu tanggal 21 kita masih ada perbaikan. Tapi UTS-nya tetap deadline-nya besok ya. Minggu besok. Kalau toh kalian telat-telat ya oke lah, cuman nanti biasanya keterangannya kalau telat ada tulisannya terlambat sekian hari atau sekian jam gitu ya. Tapi masih bisa masuk. Karena ibu kuncinya tanggal 22 sih kalau nggak salah di soal itu. Ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Ini bentar lagi kelas berikutnya. Ini di stop dulu. Oke, kalau nggak ada masalah, absennya sudah tadi udah Ibu catat. Sebetulnya sih absen bisa dibikin hadir semua sih, karena kuncinya absen itu dihitung dari tugas-tugas yang masuk aja sih. Ya. Oke, bisa ditutup? Oke, terima kasih Ibu akhiri. Ibu tunggu tesnya sampai besok malam jam 10 ya. Baik, Ibu akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.